yang luar biasa. Perkenalkan sebelumnya saya Rena Fernandes, saya akan memandu talkshow kita pada hari ini. Saya akan mengundang dua orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah seorang pengacara, praktisi hukum. Kita undang ke atas panggung Bang Andre Rahadian. Silakan Bang, di tengah boleh, di situ boleh, di sini boleh, monggo, bebas. Iya. Dan yang kedua, ini juga salah satu narasumber yang luar biasa yang sering banget kalau nonton di TV Warawiri atau nonton podcast beliau juga. Ini dia adalah seorang psikolog forensik, Bang Reza Indragiri. Mari Bang, silakan. Iya. Sebelumnya selamat datang untuk Bang Andre dan Bang Reza. Saya manggilnya Bang aja kali ya. Ya, sehat ya, sehat semua. Bang Andre habis menembus kemacetan luar biasa. Perjuangan ya Bang. Ya, dan menembus perjuangan dengan lutut yang mainstay. Kenapa Bang? Pedal. Sekarang lagi musim pedal tuh. Arung jeram. Iya, olahraganya adrenalin. Dan kita juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang sudah mensupport acara kita sehingga kita bisa mengadakan acara di lobi yang luar biasa ini, dan juga tentu saja untuk BRI yang sudah mensupport kita. Kita mungkin sedikit dulu membahas tentang isu yang jujur sih saya sih isunya itu kayak gedek banget sih ya. Isu yang benar-benar kayak tiap baca berita tuh kayak gitu. Karena tidak boleh ngomong kasar ya di sini ya. Oh boleh ya? Kasar ya. Kalau dilihat dari basicnya dulu nih, kekerasan seksual itu apakah itu akibat, kan banyak yang bilang itu sebenarnya karena trauma dia ada di rumah sehingga dia melakukan itu ke orang lain, atau memang seperti gimana sih sebenarnya kekerasan seksual ini bisa terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya tidak ada teori tunggal yang bisa kita pakai untuk menjelaskan tentang sebab musabab mengapa orang melakukan kekerasan seksual. Saya sebetulnya lebih suka dengan istilah kejahatan seksual. Iya, setuju. Ya. Kalau kata kekerasan seksual itu justru sadar tidak sadar seolah mempersempit pemahaman kita bahwa modus pidana seksual itu tidak hanya dengan kekerasan. Justru diyakini yang terbanyak adalah grooming behavior. Yang tidak ada kekerasan di dalamnya, ya, pengelabuan, tipu muslihat, iming-iming dan sejenisnya. Nah, kita khawatir kalau kemudian istilah yang digunakan adalah kekerasan seksual, maka seolah-olah sekiranya pelaku menggunakan cara non kekerasan dianggap ya itu bukan pidana seksual, itu satu hal. Tapi kembali ke pokok persoalan, saya katakan tadi tidak ada penjelasan tunggal tentang kenapa terjadi kekerasan seksual. Kalau ditanya ke teman-teman kalangan feminis, Komnas Perempuan, saya yakin teori yang dipakai cuma satu, teori relasi kuasa. Pasti itu, power asimetri, bahwa kekerasan seksual terjadi ketika pihak yang kuat, pihak yang dominan, pihak yang menguasai melakukan eksploitasi seksual terhadap pihak yang lemah, pihak yang submisif, pihak yang dikuasai. Tadi pagi saya mengunjungi salah satu institusi, lembaga pelat merah. Saya mendapatkan cerita tentang kekerasan seksual yang terjadi di dalamnya, bahwa ternyata pangkat rendah justru berhasil melakukan kekerasan seksual terhadap pangkat tinggi. Wah, berarti relasi kuasa tidak? Enggak. Nah, iya. Berarti benar kan? Memang tidak ada teori tunggal. Iya. Itu artinya ke teman-teman kalangan feminis nih, termasuk teman-teman dari Komnas Perempuan sekiranya hadir, ayo kita diskusi agar tidak semata-mata menggunakan teori relasi kuasa. Karena si pangkat tinggi baru, saya tidak mengatakan pangkat itu berkaitan dengan kepolisian atau militer ya, maksud saya jabatan ya. Karena dalam kasus kekerasan seksual yang saya ceritakan barusan itu, kita mau pakai teori apa? Iya. Nah, seolah-olah, wah tidak mungkin lah terjadi kekerasan seksual. Itu bisa-bisa saja si pangkat tinggi yang bikin cerita. Oh tidak bisa juga. Itu. Jadi sekali lagi Mas, salah satu teorinya relasi kuasa. Teori lain apa? Ya apa boleh buat? Mengatakan seorang korban begitu dewasa akan menjelma sebagai pelaku. Ya. Pertanyaannya, kenapa ya korban menjelma sebagai pelaku? Kemungkinan jawabannya ada dua. Satu, karena ketidakpahaman. Oke. Jadi cara saya untuk memahami apa yang terjadi pada saya tempo dulu adalah dengan melakukan perbuatan serupa. Wah. Iya. Wah, gokil. Untuk memahami apa sih yang terjadi pada dulu, kenapa sih kok perasaan yang muncul seperti ini?
kenapa sensasinya seperti itu? Saya lakukan berulang untuk mendapatkan pemahaman itu. Oke. Atau yang kedua, berubahnya seorang korban menjadi pelaku adalah karena dendam, Iya. amarah, kebencian yang tidak bisa tersalurkan kepada pelaku yang dulu sudah memviktimisasi saya. Sekarang saya arahkan dendam itu kepada pihak yang kondisinya mirip-mirip dengan saya tempo dulu. Lemah secara fisik, lemah secara psikis, dan lemah secara sosial. Itu dia, Mas. Banyak teori, banyak perspektif yang kita bisa pakai untuk menjelaskan tentang sebab musabab terjadinya kekerasan seksual. Berarti case by case itu bisa sangat berbeda ya? Saya pikir begitu. Akan lebih tepat kalau kita kemudian tidak langsung pukul rata menggunakan teori tunggal secara universal untuk memotret masalah ini. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kapan ini masuk ranah kekerasan, kapan ini ranahnya ya memang, ya tadi mungkin bukan kejahatan, monggo Bang Reza atau Bang Andri yang, ya. Ini nama depan Bapak sama nama depan saya, nama belakang saya kalau digabung terkenal kayaknya ya kita ya. Oh iya, Reza. Iya ya. Iya, boleh. Wah, pengacara udah lucu-lucu nih, saya komik nggak ada job nih. Aduh, makin nggak ada job nih pelawak saya. Ya, jadi kalau hukum itu kan ada juga delik aduan Ya. dan delik biasa. Nah, kekerasan seksual ini bukan delik aduan. Jadi siapapun yang tahu itu bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Dan memang problemnya kalau masuknya ke KDRT, nah karena ada undang-undang perkawinan, ada institusi yang itu yang biasanya membolehkan orang dalam bentuk laporan dan bisa dicabut. Nah ini yang kita lihat juga masih jadi isu yang kita lihat dalam beberapa konsep hukum di Indonesia. Perlindungan untuk korban ini masih kurang ya, masih kurang. Jadi persepsi masyarakat, belum lagi penggunaan narasi-narasi yang biasanya memang dia yang kelihatannya bukan ya bisa dibilang menggoda, bisa ada usaha dua-dua sama-sama suka, habis itu tapi narasi yang bahwa narasi kekuasaan memang paling gampang dilihat, tapi bukan satu-satunya tadi, dan paling jamak gitu ya, paling mudah untuk disangkakan dalam proses hukum. Berarti ada satu orang yang punya kekuasaan yang bisa mengatur atau bisa memanfaatkan lah ya gitu ya. Ya, dan posisi korban biasanya nggak punya opsi. Nah itu yang biasanya sering dijadikan dasar untuk penghukuman. Dilihat juga bahwa tindakan ini berulang, habis itu dilihat korbannya banyak. Nah, ini biasanya jadi pemberat gitu ya. Jadi ini yang jadi isu biasanya dalam penerapan hukum di Indonesia terhadap kejahatan atau kekerasan seksual ini. Dan by definition itu memang nggak harus ada kontak seksual gitu misalnya. Verbal itu juga udah masuk gitu kan. Sekarang di Indonesia sudah masuk verbal. Masuk di undang-undang kejahatan kekerasan seksual ini udah ada gitu. Jadi bukan hanya tindakan tapi juga perkataan, sign juga dianggap bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat. Jadi memang sudah lebih luas cakupannya. Dan ini memang juga baik, tapi sekali lagi pada saat proses pembuktian yang kelihatannya masih belum di pihak korban. Ya. Dan itu memang tidak cuma di kasus kekerasan seksual ini, di kasus-kasus lain juga rata-rata kayak gitu emang belum ini korban ya, belum hukum kita belum terlalu berimbang dengan korban. Bang Reza, kalau soal seperti itu, kalau tadi ya tadi tidak hanya verbal segala macam. Kalau kita sebagai korban gitu ya, apalagi dengan tadi kata Bang Andre, mostly korban itu berada di posisi yang tidak punya pilihan gitu. Apalagi dalam relasi misalnya pekerjaan gitu kan, misalnya punya bos yang
apa ya katakanlah punya bos yang flirty atau yang genit, dia sebagai anak buah, aduh kalau gua nggak ini tapi gua butuh makan gitu. Sebagai korban gimana harusnya bang? Karena kalau dia ngelapor pun kan dia bisa aja kehilangan pekerjaannya gitu. Itu gimana kita harus menyikapi misalnya kita sebagai korban? Ini kontroversial nih, kontroversial. Mari kita samakan persepsi dulu, bahwa ketika kita bicara tentang penegakan hukum dalam kasus pidana kekerasan seksual, keberpihakan kita pada siapa? Korban. Pada korban ya, kita sepakati ya, pada korban ya, sepakat ya. Oke, jadi jangan marah nih. Kalau kita beda pandangan, saya jangan dipersekusi, jangan dikriminalisasi nih. Karena sekali lagi pijakan kita sama. Kita bicara penegakan hukum dalam kasus pidana seksual, kita punya keberpihakan pada korban. Pertanyaan saya begini, persoalannya begini. Dari sekian banyak kasus pidana, teman-teman, salah satu pidana yang paling sulit untuk ditangani oleh pihak kepolisian adalah pidana seksual. Kenapa? Ya karena korban merasa ini bukan pengalaman biasa, sehingga mereka akan memilih untuk tutup mulut. Ya. Kalaupun muncul keberaniannya untuk melapor, itu baru dilakukan sekian waktu kemudian. Ketika barang bukti sudah hilang, pelaku sudah melarikan diri, saksi sudah lupa. Jangankan saksi, korban pun mungkin lupa tentang apa sesungguhnya detail dari viktimisasi seksual yang sudah dialami. Sekian banyak kompleksitas itulah yang membuat sekali lagi pidana kekerasan seksual merupakan salah satu pidana yang paling sulit untuk diungkap. Pertanyaannya, lantas ketika pidana seksual itu sulit diungkap, haruskah kita lempar handuk? Haruskah kita kibarkan bendera putih? Pasti kita menggeleng. Tapi solusinya apa? Contoh, belum lama saya bicara dengan seorang advokat dari Karawang. Mungkin teman-teman sudah simak beritanya. Seorang perempuan mahasiswi konon diperkosa. Sehari kemudian dipaksa menikah. Sehari kemudian ditalak 3. Pernah dengar berita itu? Kalau oke, mungkin pernah. Nah, sebagian dari kita mungkin tidak terima dengan bentuk penanganan seperti itu. Komisi 8 misalnya, anggota Komisi 8 pernah berteriak mengatakan tidak ada yang namanya penyelesaian damai, mediasi atau sejenisnya dengan pelaku kekerasan seksual. Itu kata anggota di Komisi 8. Seingat saya, teman-teman di Komnas Perempuan pun mengutarakan hal yang sama. Pokoknya, kalau kekerasan seksual harus diselesaikan secara pidana litigasi. Titik. Litigasi artinya dari polisi, berlanjut ke kejaksaan, berlanjut ke pengadilan. Kalau ada yang divonis bersalah, berarti lanjut ke pemasyarakatan. Itu litigasi, teman-teman ya. Prosesnya panjang, berliku-liku, meletihkan, belum tentu berhasil pula. Nah, dari sekian banyak hal yang saya utarakan sesaat lalu itu, muncul pertanyaan, diskusi ya, diskusi, jangan emosi ini, diskusi. Setujukah kita kalau secara selektif kita terapkan restoratif justice sebagai bentuk penanganan kekerasan seksual? Setujukah kita? Saya lagi, kalau ditanya ke Komisi 8, kalau ditanya ke Komnas Perempuan, saya tidak setuju. Tapi sekarang kita diskusi yuk, mumpung kita punya banyak referensi di sini. Setujukah kita kalau secara selektif kita terapkan restoratif justice? Untuk apa? Untuk menunjukkan keberpihakan kita pada korban. Jadi gitu, Ya. sekilas itu. Begitu sulitnya, apa yang harus dilakukan oleh korban? Maka jawaban saya, pasca kejadian ya, pasca kejadian, ayo kita buka ruang untuk menimbang-nimbang. Benarkah litigasi merupakan satu-satunya mekanisme yang bisa diandalkan untuk memulihkan hak korban? Tanda tanya besar. Justru hitung-hitungan di atas kertas, menurut saya restoratif justice lah yang patut dipertimbangkan oleh korban sebagai bentuk penyelesaian masalah yang berpihak pada dirinya. Kalau teman-teman ingin tahu kenapa kemudian saya mengusulkan penerapan restoratif justice, nanti kita bisa diskusikan. Tapi per detik ini saya mengajak kita semua sebagai bentuk keberpihakan pada korban, tidak melulu meninjau dari sudut pandang penyelesaian secara litigasi, tapi penyelesaian secara restoratif justice. Sedikit berarti kalau contoh restoratif justice itu seperti yang terjadi di Karawang itu. Begini,
agak kurang terukur orang kita menerjemahkan restoratif justice itu sebagai pendekatan kekeluargaan. Nah, itu Bagaimana mungkin antara korban dengan keluarga yang maaf sudah melakukan ruda paksa disikapi, oh kalian kan berkeluarga, kan tidak mungkin juga. Iya. Nah, jadi saya menghindari penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Restoratif justice artinya adalah ketimbang kita berfokus semata-mata pada apa yang harus kita lakukan terhadap pelaku, seberapa berat hukuman harus kita jatuhkan kepada dia, bentuk balas dendam seperti apa yang harus kita timpakan kepada dirinya. Ketimbang kita bicara sebatas itu, restoratif justice justru mengajak kita untuk memandang ke depan tentang bagaimana ya pemulihan kehidupan korban, pemulihan kehidupan pelaku, dan syukur-syukur pemulihan kehidupan masyarakat. Lebih komprehensif adanya. Keadilan restoratif atau restoratif justice bentuknya banyak, yang paling populer adalah mediasi. Oke, mediasi ya. Jadi poinnya adalah kita seharusnya membuka peluang lain gitu ya untuk penyelesaian, bukan hanya litigasi gitu ya Bang ya. Jadi teman-teman, per detik ini saya sudah mengajak teman-teman untuk diskusi ini. Satu, kita jangan hanya berpusat pada teori relasi kuasa. Dan sekarang teman-teman, yuk kita jangan hanya berfokus pada litigasi. Ya. Ya, Tapi agak sulit ya, mungkin ya. Itu berita-berita yang keluar itu juga dan sekarang SOP di kepolisian kan juga udah jelas bahwa sebisa mungkin harus pendekatan restoratif. Ya. Ini semua kasus bukan hanya kekerasan seksual. Tapi memang ini ada spesialnya, ada leg spesialisnya, karena ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur secara spesifik hak-hak korban. Dan kadang pengertian restoratif justice yang nanti bisa dipelesetkan ini pendekatan kekeluargaan ini tidak mengadres yang seharusnya ada di undang-undang kekerasan seksual ini. Misalnya tadi gimana aspek ekonomi orang yang jadi korban, gimana aspek psikis, gimana aspek sosial. Ini biasanya jarang, dan kalau misalnya ini one off atau hanya kejadian sekali mungkin, tapi banyak juga kan ini yang keluar di berita-berita orang yang ada tendensi. Iya. Predator ya. Salah satunya. Itu udah pasti, kalau itu nggak perlu restoratif justice dong Pak. Itu harus litigasi sih kayaknya. Nah kalau misalnya tadi kasus tadi individu dengan individu, mungkin ya saya juga itu sangat case by case, dan memang penyelesaian restoratif justice-nya agak berbeda gitu. Karena bukan hanya mengembalikan koristor, kan mengembalikan ke kondisi semula yang nggak mungkin gitu ya, karena kejadian udah terjadi. Dan korban secara psikis, secara fisik, secara sosial, apalagi ya, Indonesia masih sangat ketat soal itu. Nah, ini akan sulit untuk bisa restoratif justice seperti yang disampaikan. Memang sekali lagi kalau ada tadi balik ke hubungan kuasa itu masih sangat berpengaruh memang untuk orang bisa menerima restoratif justice atau enggak, terlepas korban sebenarnya better off atau enggak dari tindakan yang ada. Ini nanti harus kita perhatikan sama-sama. Makanya video ini sangat relevan. Kita lihat bahwa di kebanyakan kasus, terutama yang satu-satu gitu ya, kalau yang banyak jumlahnya atau memang ada tendensi berulang, itu pasti pidananya harus jalan, perlindungan korban juga harus jalan. Tapi kalau satu-satu ini tebal, ini makanya diajak diskusi, kita lihat kira-kira dari peserta diskusi mental health talk show ini gimana view-nya mengenai usulan Bang Reza untuk masuk restoratif justice. Menarik juga, tapi kalau dari kita juridis hukum, kepastian hukum itu mesti ada, termasuk pada saat diambil jalan restoratif. Undang-undang kita itu justru memberikan layanan bagi pelaku. Oh, nah kaget kan? Ya. Undang-undang TPKS itu memberikan layanan bagi pelaku. Kok bisa? Ya, pengobatan,
kebiri kimia dalam undang-undang perlindungan anak, kebiri kimia itu hukuman bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Jadi siapa bilang undang-undang kita, siapa bilang rezim hukum kita ini ingin membabat predator habis-habisan, siapa bilang? Oh. Nah, itu Contoh lagi. Jangan marah ya. Saya tidak bicara politik di situ, saya bicara hukum. Kalau ditanya ke saya, ini terdengar tidak sih suara saya? Terdengar ya? Terdengar ya? Kalau ditanya ke saya, anti klimaks pidana kekerasan seksual itu di mana? Jawaban saya tuh di seberang sana tuh, di seberang perpustakaan ini, perpustakaan Monas, Istana, itu dia tuh. Anti klimaks dalam pemberantasan atau penanganan pidana kekerasan seksual adanya di situ. Kok bisa? Begini ceritanya. Saya tidak pakai gaya berpikir buzzer, ini fakta. Tahun 2018 terjadi kegegeran di Jakarta yang hawa panasnya menyebar ke seluruh Indonesia. Ketika di salah satu sekolah di Jakarta ini, tidak saya sebut lah ya sekolahnya, terjadi kekerasan seksual oleh sejumlah guru asing, guru dari luar negeri. Ya. Mereka memangsa sekian banyak muridnya di salah satu sekolah di Jakarta. Tak terpaut lama, dari sana keluar pernyataan, kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Simak baik-baik ya? Ya. Itu kata siapa? Kata saya, bukan. Kata Presiden Joko Widodo. ya. Saya satu alma mater dengan dia. Iya. Cie, temannya presiden dulu. Iya. Tapi saya tidak harus memperlihatkan ijazah saya kan. Kan bukan orang Solo soalnya. Tadi saya salah mana itu. Nah, jadi Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Kira-kira ketika dikatakan ini sebagai kejahatan luar biasa, kita membayangkan negara ini akan mengapakan pelaku. Iya. Itu tadi kan, bantai. Iya. Kita bayangkan begitu ya, Iya. pancung dan seterusnya. Iya. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2019, Presiden Joko Widodo memberikan grasi bagi guru-guru yang sudah dipidana itu. Coba bayangkan. Dia katakan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa, tapi selang beberapa bulan kemudian dia berikan grasi kepada para pelaku kejahatan luar biasa itu. Bagaimana cara memahami alam berpikirnya? Wajah hukum kita itu mau taruh di mana? Gitu. Itu menurut saya. Jadi, saya sungguh-sungguh khawatir bahwa betapapun kita sudah punya lex spesialis, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tapi saya sungguh-sungguh khawatir bahwa kemudian anti klimaksnya atau tentangan terbesarnya, penolakan terbesarnya, langkah mundur tajam berbelok itu justru jangan-jangan datang dari negara sendiri. Dalam ini siapa? Entah itu otoritas penegak hukumnya atau bahkan dari pemimpin nasionalnya. Iya. Demikian. Wah, itu sih tamparan yang luar biasa. Itu bukan udah nampar hukum bolak-balik sih kayaknya kalau kayak gitu ya. Dan itu tadi saya jadi keinget Bang Reza dengan kehadiran negara tadi gitu. Contoh kasus yang tahun 2018 dan 2019. Kita juga masih ingat kan teman-teman semua yang hadir, ada salah satu korban kekerasan seksual lapor ke polisi, sama polisinya juga dilakukan tindakan kekerasan seksual. Itu kan gimana gitu. Jadi negara ini gimana kita sebagai warga negara nih Bang ya. Ini kan Bang Andre, Bang Reza sebagai praktisi hukum di Indonesia gitu. Gimana kita berharap dengan negara kita ini gitu, kalau ya titik pertama kita lapor aja malah begitu kejadiannya gitu. Kita nggak bisa menafikan harus bahas soal institusi ini gitu, karena ya garda terdepan untuk korban mendapatkan keadilan kan ya di kantor polisi gitu. Gimana nih Bang fenomena kayak gitu, kita harus gimana dengan negara ini? Bang Andre dulu mungkin. Ya. Ya, bahwa kepercayaan terhadap institusi itu tetap harus ada, iya. Tapi memang banyak kejadian, banyak fakta yang bikin orang reconsider apa iya nih gitu. Ya. Dan persepsi utama adalah kan selalu
hilang kambing. Nah, itulah kehilangan kambing, lapor jadi hilang Lamborghini tuh, udah bukan sapi lagi kalau sekarang. Tapi kan itu sebenarnya proses dan katakan oknum ya, walaupun itu udah di accepted. Bang, gue nggak suka kata oknum, bahasa Inggris nggak ada loh oknum, cuma ada Indonesia doang tuh. Satu kata Indonesia, nih ya perhatiin ya, coba googling, nggak ada bahasa Inggris ya oknum. Di negara lain nggak ada, cuma kita doang. Kita doang. Sebel gua Dan banyak. oknum itu bisa satu institusi lagi bikinnya. Ya. Tapi memang secara peraturan, secara undang-undang kita nggak punya opsi untuk enggak, gitu ya. Jadi memang ini tantangan untuk mengembalikan kepercayaan, untuk bikin orang berani ngomong. Makanya akhirnya kan dengan sosial media ini jadi banyak alternatif lain, gitu ya. Ya. Orang mencari alternatif justice ini yang bahaya juga sebenarnya. Iya, agak-agak serem juga sih itu. Jadi persekusi itu bisa jadi kejadian bukan hanya ke korban, tapi juga so-called pelaku yang belum dibuktikan oleh istilahnya bang, justice before trial ya. Justice before trial. Iya, ini jadi berbahaya karena orang udah kehilangan kepercayaan. Tapi bahwa ketentuan peraturan perundang-undangannya kita sudah mengadres itu, tahapannya ada tadi, litigasi proses mulai dari di kepolisian sampai nanti di pengadilan ada beberapa tingkat. Saya pikir tadi ngomong seberang sana Mahkamah Agung, ada juga di sebelah sana sama-sama Pak. Jadi saya lihat bahwa tantangan iya, makanya kita ada pertanyaan ini karena kita lihat bahwa optimalisasinya belum ada, bahwa isu ini masih akan terus berkembang, iya. Dan ini bukan hanya di Indonesia pasti, di negara maju pun ya kasus Epstein, kasus apa segala macam kan, even di luar negeri gitu masih banyak. Tapi kita memang harus memperbaiki iya dan memberikan perlindungan, itu jelas. Yang sudah dimulai contohnya gini lah, kemarin Pak Presiden Prabowo ngeluarin perpres untuk memberikan kontribusi secara finansial kepada korban kekerasan seksual apabila pelaku nggak sanggup, contohnya. Oh, negara hadir gitu ya. Jadi itu buat memperlihatkan negara hadir, karena kita tahu bahwa nggak semua pelaku yang sudah dihukum, dan hukuman ini MA dengan surat edarannya juga menambahkan delik tambahan, bukan hanya hukuman penjara dan atau hukuman badan, tapi juga kewajiban untuk memberikan kompensasi untuk kejahatan seksual. Nah ini yang ada beberapa hal baru yang berbeda dan kehadiran negara ini ada, tapi prosesnya masih belum masih banyak variasinya lah, tergantung siapa pelakunya. Ini yang paling bahaya, tergantung siapa pelakunya, dan kesetaraan itu memang masih belum. Nah ini juga jadi tantangan baik di level pelaku maupun korban ya. Gitu kira-kira Bang Reza mungkin ada yang tambahkan, udah gemes banget nih kayak kalau ngomongin institusi terkait apa? Ya tadi institusi kepolisian yang harusnya menjadi pintu masuk korban mendapatkan keadilan gitu. Sisi positif, betapapun tadi sudah dicerca habis-habisan, itu kan cercaan yang dahsyat itu. Ketika beliau mengatakan lapor kehilangan kambing, lapor kehilangan Lamborghini, kan seolah-olah beliau ingin mengatakan betapa tingkat korupsi di lembaga penegakan hukum kita makin parah. Saya nggak bilang tapi setuju. Kan tafsiran jadi begitu kan? Bukan saya yang bilang. Tapi sisi positifnya begini, sekarang Mabes Polri itu sudah punya Direktorat PPA TPPO, Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dulu yang namanya Direktorat PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, itu hanya ada pada level Polres, Polda, unit. Oh iya. Unit PPA, di atasnya adalah Subdit Renakta, di atasnya adalah Direskrimum. Tapi sekarang sudah naik 2 peringkat. Dari yang semula unit PPA, sekarang di Mabes Polri sudah ada Direktorat
PPA, TPPO. Ya, kalau saya ingin menafsirkan itu sebagai sebuah gestur positif bahwa memang negara kita makin parah dalam berhadapan dengan situasi pidana seksual. Tinggal lagi bagaimana kepolisian sendiri mau konsekuen. Karena sudah naik kelasnya ke direktorat, maka bentuk penyikapan atau penanganan, artinya sumber daya manusia Polri juga harus ditingkatkan 2 sampai 3 kali lipat. Kalau direktoratnya sudah naik 2 level, kalau Indonesia sudah punya undang-undang khusus yaitu tindak pidana kekerasan seksual, tapi ternyata sumber daya manusia Polri bentuk penyikapannya masih begitu-begitu saja, maka ya itu yang namanya macan kertas. Apa tuh Bang? Macan kertas. Hanya tebal, hanya tajam pada teks, tapi lemah pada implementasi penegakan hukumnya. Karena undang-undang toh dia tidak bisa bekerja. Yang membuat undang-undang ini bekerja adalah personil penegakan hukumnya. Nah kalau personilnya ternyata kinerjanya tetap biasa-biasa saja, business as usual, tidak ada bedanya antara sesudah dan sebelum adanya undang-undang TPKS, ya patut kita khawatir bahwa undang-undang itu hanya akan teronggok begitu saja, berdebu tapi tidak pernah memiliki catatan tentang kisah sukses bagaimana undang-undang ini bisa menekan kasus kejahatan seksual di Indonesia. Kalau kita bicara soal success story, penanganan yang paling optimal terkait dengan kekerasan atau kejahatan seksual di Indonesia, ada nggak sih Bang sukses story? Ini loh benchmarknya yang benar-benar by the law oke, by sosialnya oke gitu. Ada nggak di Indonesia pernah terjadi? Kalau by law, tadi sudah saya katakan, undang-undang TPKS itu memberikan atensi kepada 2 pihak sekaligus, yaitu korban iya, pelaku pun iya. Sehingga kalau kita tanya berarti indikator keberhasilan penanganan kekerasan seksual apa ya? Ya cek apakah terjadi tidak pemulihan kualitas hidup korban dan apakah terjadi pemulihan kualitas hidup pelaku. Sayangnya saya tidak punya datanya. Atau memang tidak ada kali ya? Jangan-jangan. Jangan. Saya tidak punya datanya. Jadi sulit bagi saya untuk menakar sejak undang-undang TPKS diresmikan keberadaannya, sebetulnya sudah seberapa runcing taji undang-undang itu. Ya. Bahwa berulang kali terus saja dikatakan darurat kejahatan seksual, ya berarti praktis kan masalah pidana kekerasan seksual ini tidak kunjung teratasi secara lebih baik. Saya khawatirnya seperti itu. Kalau di luar negeri Bang Andre, contoh negara yang sudah firm soal penanganan kekerasan seksual ini ada nggak ceritanya? Contohnya misalnya di mana dengan ceritanya bagaimana gitu Bang Andre? Ya. Kalau perspektifnya dari korban, perlindungan korban, kalau misalnya dia sukses, berarti kita nggak terlalu dengar ceritanya. Iya ya, normalnya gitu ya. Normalnya gitu ya. Kita tahu pelaku jadi hukum, tapi kita nggak pernah bisa tahu gimana korban setelahnya. Iya, karena itu sangat dipegang kerahasiaannya. Pemberitaannya juga sangat terbatas terkait korban. Memang data untuk putusannya ada, tapi kalau tadi kita balik apakah ini optimum atau enggak, dari hasil penghukuman atau pidana yang ada, saya sendiri nggak punya datanya ya. Karena memang di banyak negara, apalagi kalau ini soal anak ya, anak di bawah umur itu datanya dikonsil, jadi orang nggak bisa lihat. Dan itu nggak akan keluar lagi kecuali nanti terkait terorisme contohnya, mungkin bisa dilihat lagi, tapi selain itu nggak mungkin bisa dibuka. Nah ini juga yang perlu kita perhatikan terkait anak ya. Perlindungan anak ini juga menjadi isu yang sangat sensitif, dan juga di Indonesia tadi kita melihat bahwa proses pidananya, proses penghukuman ini belum berpihak kepada korban secara optimum. Oke, sebelum kita buka sesi pertanyaan, saya akan menyambung balik lagi sedikit tentang by definition gitu.
tadi kan seperti sudah dibilang oleh Bang Reza dan Bang Andre juga bahwa tidak hanya tentang tindakan kalau kekerasan seksual itu ya, verbal pun bisa, dan memang mostly yang kita dengar terjadi dalam hubungan either profesional atau ya tadi relasi kuasa tadi ya, misalnya kayak contoh misalnya di institusi pendidikan misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau ini saya mau fokus di rumah tangga nih. Pasal KDRT ini kan kadang-kadang juga masih bingung nih, kapan ini masuk ranah KDRT, kapan ini sebenarnya ya contoh nyata lah Bang, waktu itu pernah teman kosan gua sebelah tuh suami istri, terus tengah malam teriak-teriak, si istri ini teriak-teriak bener-bener kayak teriak minta tolong gitu, persis sebelah kamar gue. Gua mau masuk, mau ngetok tuh kayak anjir nih gimana ya, gue harus bersikap seperti apa nih gitu, karena banyak juga sekarang di kos-kosan, di kontrakan bedeng itu temen gue sampai ngontenin dengerin tetangga berantem gitu. Nah kita sebagai orang terdekat di lingkungan itu kita harus gimana sih gitu, apakah ini masuk udah ranah KDRT kah karena dia udah minta tolong atau gimana gitu? Boleh dikasih insight-nya Bang Reza mungkin, Bang Andre? Bang Reza boleh. Undang-undang penghapusan KDRT itu sudah memuat pasal tentang itu. Udah masuk? Sudah. Oh, oke. Artinya undang-undang itu bunyinya kurang lebih begini. Siapapun yang tahu bahwa di sebelah rumah itu ada peristiwa KDRT, maka silakan gebrak, bongkar pagarnya, gedor pintunya, masuk. Itu boleh? Itu dibenarkan oleh undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oh, I see. Nah, sekarang sebaliknya, kalau ternyata di sebelah rumah ada KDRT, lalu kita diam saja bagaimana? Jangan salah, Bang Andre saya yakin lebih paham. Siapapun yang tahu pidana, kemudian tidak mengambil langkah seperlunya untuk menghentikan pidana itu, misalnya tidak melapor ke polisi, tidak menghentikan peristiwa KDRT-nya, apa konsekuensinya? Pidana. Turut serta dan tidak melaporkan ya? Pokoknya dalam situasi itu tadi, begitu tahu tetangga sebelah ada KDRT, menjerit-jerit itu salah satu pihak minta tolong, tapi tidak menolong, justru pidana itu. Oke. Ini sudah menunjukkan betapa hitam di atas putih, undang-undang kita sudah lumayan lah. Oke ya. Sudah lumayan. Ini jadi informasi juga ya buat teman-teman di sini, kalau memang nggak berani telepon polisi atau Pak RT gitu ya? Ah, tepat. Jadi tidak ada alasan sungkan, Iya. pekewu, alah itu kan urusan pribadi orang. Misalnya kita masuk terus pihak yang bertengkar mengatakan, apa urusan kalian masuk sini? Ini urusan rumah tangga kami. Tidak bisa. Undang-undang memberikan pembenaran, menggelar karpet merah kepada kami untuk masuk ke rumah Anda. Karena di dalam rumah Anda sudah ada peristiwa pidana, yaitu KDRT. Oh gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, kalau ada itu mari kita bergerak untuk melindungi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Saya akan buka sesi tanya jawab untuk 3 orang dulu, boleh? 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga BRI dan Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, temanya luar biasa. Yang pertama, saya Zahra dari Umum, izin bertanya Bapak. Jadi gini, ada case teman saya sih, jadi intinya dia mendapatkan pelecehan seksual oleh rekan kantornya yang juga notabene benar atasan. Jadi intinya dia dipegang payudaranya dan juga ada kejadian-kejadian dalam beberapa hari yang membuat dia tidak nyaman. Benar banget Pak Reza bahwa dia memang tidak, karena mungkin orangnya sudah dipercaya, dia kaget, dia shock pada saat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ya benar, akhirnya dia berani speak up karena ada ketidakadilan yang dia rasakan. Dia coba ini benar gak sih kejadian, dia masih menerka-nerka, masih intinya dia coba mengikhlaskan, tapi sayangnya sistemnya memang belum mendukung di kantornya tersebut, hingga akhirnya dia malah menjadi yang dianggap lebay, yang dianggap karena lingkungannya mungkin menormalisasi ataupun tidak ada aturan yang mendukung dia. Karena kan masing-masing orang kita tahu punya beda-beda ya, maksudnya ketika mungkin ada orang yang menganggap itu biasa, tapi ada yang menganggap itu tidak biasa, itu harga diri. Tapi ternyata malah dari atasannya lagi, orang tersebut pelaku misalnya dijadikan atasan secara langsung, padahal teman saya itu sudah artinya dia sudah melaporkan kejadian itu kepada atasannya, malah
teman saya itu malah dianggapnya kalau misalnya Anda mau pindah, saya pindahkan sekarang juga dengan senang hati, seolah seperti itu. Dan selanjutnya dia dijadikan karyawan terbaik, lalu dijadikan atasannya langsung, padahal saat itu teman saya tidak meminta macam-macam, karena dia tidak minta dihadapkan secara langsung oleh pelaku, karena pasti dia tahu itu tidak akan, dia tidak akan mengaku buat apa gitu. Malah dia dijadikan atasannya langsung, yang notabene dia harus berhadapan, berkonsultasi, mau tidak mau harus profesional, dan teman saya akhirnya melakukan itu walaupun sakit sekali hatinya. Dia akhirnya meminta bantuan kepada Kemen PPWA, akhirnya diarahkan ke PPA DKI Jakarta mendapatkan bantuan psikologis. Tapi sayangnya teman saya itu memang dia sampai saat ini dia masih berjuang sendiri untuk memulihkan, tapi kondisi lingkungannya sangat-sangat mungkin menganggap dia lebih atau apa, itu sangat ya. Dari yang saya sudah bertemu advokat juga, maksudnya teman saya itu juga sudah bertemu advokat, dia bilang memang dalam case ini hanya kita bisa support supaya kantornya itu mendirikan PPKS mungkin seperti yang ada di universitas, karena kita tahu kayak UI sudah bagus satgasnya segala macam, tapi yang kita lihat untuk yang instansi itu hanya ada Pemprov DKI. Sementara ini kata advokat tersebut yang sudah bagus itu pun harus ada bukti, sedangkan kan tidak semua kantor ada CCTV. Lalu bagaimana, maksudnya ya karena ya terserah ya, maksudnya teman saya itu saya melihat dia sangat-sangat terdampak, maksudnya ya memang ya namanya dunia tidak adil, tapi ya saya minta bagaimana kedepannya harusnya tuh apakah sebuah instansi negara misalnya terutama harus mendorong hal itu gitu, mewajibkan adanya ya perlindungan, walaupun misalnya cuma dipegang atau apa. Oh no, tiap orang beda-beda, nggak bisa dianggap remeh, apalagi orang itu malah dengan karena dia mungkin di atas angin sekarang berasanya dia hehehe tetap terus juga ya ada pengabaian secara psikologis sih dari pimpinan yang saya lihat. Oke. Baik, mohon maaf kalau misalnya saya agak emosi karena ini kejadian baru dan sangat disayang sekali. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore, nama saya Rosa, saya dari publik juga seperti mbaknya tadi. Saya cuma wonder gitu, kalau melihat berbagai kasus seperti kasus kekerasan tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga KDRT gitu. Ada nggak ya kalau di kita fasilitas seperti shelter gitu, jadi untuk korban untuk melarikan diri dari rumah dan menyelamatkan diri, mungkin malam itu dia bisa tinggal di shelter tersebut. Karena kalau seperti kasus KDRT itu kan kadang-kadang kita suka berurusan dengan nyawa seseorang juga. Ada kata seorang korban KDRT dia bisa melarikan diri ke tempat yang aman, membawa anak-anaknya, mungkin malam itu nyawa dia bisa terselamatkan, tapi mungkin karena dia bingung dia kemana, harus kemana, akhirnya dia stay di situ, nah akhirnya besoknya dia udah nggak ada lagi. Nah saya ingin tahu, di kita ada nggak fasilitas seperti shelter tersebut untuk korban kekerasan rumah tangga atau whatever lah, kekerasan seksual, jadi dia bisa pergi ke tempat yang aman, safe house untuk menyelamatkan diri itu, dan langsung mungkin besoknya dia bisa memulai proses penuntutan dan sebagainya. Itu pertanyaan saya. Perkenalkan, nama saya Loisa Silalai, saya seorang advokat muda Pak. Saya tertarik dengan pakar Pak bagian dari kriminolog, sehingga saya hadir di sini. 2017 kami menangani kasus anak di bawah umur 2 tahun, di mana anak ini diperkosa oleh tukang kebunnya sampai visumnya itu mohon maaf anus dan vagina itu tembus. Jadi ternyata aku juga merinding. Akhirnya kita mencoba, karena saya lihat penyidik ini agak sedikit nggak terlalu serius menangani kasus ini, sehingga pada saat kita berjuang habis-habisan bagaimana supaya pemulihan anak di bawah umur ini yang 2 tahun ini mungkin nanti suatu saat berdampak ke psikologisnya, apakah bisa menjadi pelacur kalau tidak ditangani oleh orang tuanya. Lalu pada saat itu kita coba untuk mendorong kepolisian di Jakarta Barat, pada situ di Jakarta Barat, bagaimana supaya visumnya ini keluar Pak gitu. Nah dari segi ahli, mungkin Bapak juga udah berpengalaman dari kriminolog, apakah menurut Bapak kekurangan dari para ahli untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan seksual yang tadi Bapak sebutkan itu, apakah kelemahan dari penyidik itu kurangnya ahli Pak dalam menangani kejahatan seksual, sehingga kadang-kadang visum itu ketika diminta oleh para lawyer
kadang mereka bikin alasan entah apalah gitu. Lalu 2000 selanjutnya kita juga menangani kasus perempuan, di mana perempuan ini memang suka sama suka ya Pak. Ini tadi saya coba untuk sedikit referensi juga Pak. Jadi perempuan ini dibilang korban enggak juga Pak, tapi dia memang suka sama suka sehingga dilakukanlah restoratif justice. Tapi kami tetap berjuang untuk pemulihan mental si korban. Nah, tapi kalau pihak penyidik melakukan buktinya tidak ada, tapi karena mereka suka sama suka. Nah, kita bertanya pada penyidik, apakah penyidik atau pihak aparat ini ketika banyaknya kejahatan kekerasan seksual selalu menjadi alasan bahwa kami belum mendapatkan ahli yang pas untuk visum. Itu Pak. Apakah menurut Bapak ahli-ahli kita di bidang kriminolog atau di bidang tindak pidana di penyidik ini memang kekurangan Pak? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam sistem kita? Kira-kira seperti itu Pak. Nah, soal kejahatan di dalam korporasi, tadi saya bilang kenapa perempuan itu tidak melakukan laporan, karena dia merasa malu. Pertama, sudah terlanjur suka sama suka. Jadi sebenarnya kuncinya kepada perempuan. Kalau kamu udah melihat ada laki-laki yang agak-agak miring gitu, coba dihindari gitu. Kuncinya semua perempuan. Kadang-kala memang perempuan selalu disalahkan, tapi tetap kuncinya harus perempuan gitu. Dan soal kejahatan juga di daerah Tebet, di mana seorang haji melakukan tindak pidana kejahatan seksual terhadap 10 muridnya sejak 2021. Bagaimana tanggapan Bapak dari sisi kriminolog ini Pak? Terima kasih Pak. Ini memang pertentangan batin yang dalam yang pasti dirasakan oleh korban gitu ya. Pertama, di atasannya, apalagi kalau ternyata yang lebih atasnya nggak mendukung proses ini gitu. Tapi sebenarnya perlindungan hukumnya udah ada. Jadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan ada. Saya nggak tahu ini di institusi atau di perusahaan swasta atau BUMN atau lembaga yang lain gitu. Itu semua punya. Swasta saya nggak tahu ya. Cuma swasta yang besar biasanya sudah punya etika, habis itu peraturan perusahaan, di mana di dalamnya sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja ada ketentuan bahwa semua pekerja itu harus mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung dan aman. Nah, memang tadi kan akhirnya nggak dilapor ke secara hukum gitu ya, tapi lebih ke komisi perlindungan perempuan gitu misalnya, atau udah coba lapor ke atasannya tapi treatmentnya justru tidak menyakiti. Ya, menyakiti. Yang kita lihat bahwa pembuktian memang susah dalam kasus seperti itu, apalagi kalau kantor nggak mendukung, dan biasanya itu gugatannya bisa beda, bukan hanya pidana tapi juga jadi ke perdata kalau praktek ya. Jadi minta kompensasi. Jadi mungkin kalau orang yang nggak takut dipidana, takut disuruh bayar uang gitu. Itu juga salah satu cara untuk give compensation buat korban. Jadi untuk membuat pelaku jerak. Karena kalau tadi ya, kalau misalnya secara perilaku dia nggak dipanis, dibiarin sama atasannya, justru dipromosiin, ini kan berarti nggak ada kehilangan gitu, nggak ada etika yang dilanggar dirasa. Nah ini kalau dari segi pengacara biasanya kita cari cara lain gitu ya. Ya advokat juga bisa lihat, atau kalau misalnya secara pidana dia nggak bisa dikejar, ya kita kejar perdata. Walaupun itu nggak menyembuhkan isu psikologis ya, tapi paling nggak itu menghilangkan kemungkinan dilakukan hal yang sama karena adanya ketakutan kehilangan atau kompensasi keuangan yang besar kalau selain pidana ya. Jadi kan ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari kejadian di depan. Tapi bahwa kondisi seperti ini sulit, itu betul. Peraturannya ada, perlindungannya ada, tapi nggak semuanya bisa menerapkan. Selalu isunya di penerapan memang. Dan kalau kondisi kantor udah tidak menghargai hal seperti itu, ini memang bisa
saya nggak tahu apakah dia bisa minta bantuan peersnya atau semua peersnya juga udah nggak mendukung, ya itu susah sih, berarti dia bertarung sendiri. Kalau bertarung sendiri harus agak lebih all out dibanding kalau ada backup sistem ya. Dan di perlindungan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ini kan biasanya selalu ada tadi kemungkinan untuk konseling, kemungkinan untuk orang bicara selain pelaporan. Nah ini yang saya rasa juga bisa dipikirkan. Dan kalau tadi ditanya soal restoratif justice, mungkin saya juga ya, kejar kompensasi keuangan itu bisa salah satu cara orang untuk mikir ya, untuk nggak melakukan hal lagi, paling nggak kalau di institusi ya Bu ya. Apalagi kalau untuk mempanis institusinya yang tidak memberikan perlindungan kepada orang atau pegawai. Kalau di perdata itu kan pembuktian bisa berdasarkan dokumen dan saksi ya. Jadi kalau nggak ada saksi yang lain memang agak sulit, tapi paling nggak bahwa memperlihatkan pembiaran tadi kalau dibilang Bang Reza terkait dengan orang nggak masuk, kalau ada yang ribut kan juga pembiaran sama, jadi pidananya pembiaran. Ini secara perdata bisa dicoba gitu ya, ya kira-kira itu Pak. Mungkin ada tambahan. Nambahin dikit, aku boleh nambahin dikit. Tadi kan ada ngomong apa teman-temannya udah menormalisasi itu, teman-teman kerjanya nganggep malah si korban yang lebih baik. Kalau menurut saya sih emang udah kacau sih, udah toksik tuh kantor. Nggak ada yang normalin orang megang payudara orang lain tuh, nggak ada sih. Kalau sampai ada circle yang kayak gitu, Mbak, mending siram aja Mbak, orang kantornya ludahin kayak nggak ada. Kalau sampai ada yang bilang itu malah dia lebay, nggak, itu salahnya udah menginstitusi kalau menurut gua ya kayak sih, kayak biduan aja di sawer kalau kurang aja digepok pakai mic gitu. Artinya jangan sampai berubah tuh pola pikirnya, karena satu lawan banyak bukan berarti yang banyak itu selalu benar gitu. Nah, Bang Reza mau ditambahkan atau pertanyaan kedua? Oke, kedua ya, apakah ada shelter? Jawabannya sederhana, ada. Silakan teman-teman kontak entah itu dinas sosial, entah itu dinas PPPA, atau cukup ke kantor polisi, karena sekarang penanganannya sudah terintegrasi. Nanti korban akan diarahkan ke P2 TP2A, kepanjangannya apa silakan cari sendiri, memang sulit untuk menghafal banyak sekali singkatan di Republik ini. Jadi sudah terintegrasi, mudah-mudahan seketika sudah bisa didapat lokasi di mana rumah aman bagi korban. Ada ya? Oke. Nah, pertanyaan ketiga ya. Tapi kadang korban sendiri sih yang tanda petik menyulitkan proses penegakan hukum. Maksud saya begini, ini nyata ya, dan bukan satu dua saya berhadapan dengan situasi seperti ini. Hari ini anggaplah Pak Sutri salah satu pihak menjadi korban. Saya gunakan salah satu pihak nih. Jadi bisa saja suami, bisa saja istri ya, jadi korban. Salah satu pihak jadi korban KDRT. Meraung-raung dia datang ke kantor polisi. Dan keinginan satu, tolong pasangan saya dipenjara. Laporan sudah bikin. Oke lah, polisi kerja serius. Panggil saksi-saksi BAP, terhadap. Panggil tersangka BAP, terhadap. Panggil korban, terhadap. Berkas jadi. Lalu apa yang terjadi? Korban datang lagi meraung-raung lagi ke kantor polisi dengan mengatakan, Pak, tolong Pak, pasangan saya jangan dipenjara Pak. Kami sudah berdamai, demi anak-anak kami siap untuk merajut kembali rumah tangga ini, menghangat kembali percintaan di antara kami. Capek-capek kerja polisi, tahu-tahu anti klimaksnya pada siapa? Pada korban sendiri. Barangkali, saya mencoba berempati juga nih pada teman-teman di polisi. Barangkali itu sebabnya kenapa polisi bukan acap kali, tempo-tempo berpikir, ini serius dia sih. Jangan-jangan kami sudah berkobar-kobar ingin menerapkan undang-undang TPKS, undang-undang PKDRT, tapi terjadi anti klimaks di kemudian hari. Karena itu barangkali yang mendorong teman-teman di kepolisian tempo-tempo mengatakan, adakah kemungkinan Bapak dan Ibu untuk mencoba berdamai kembali? Bukan karena mereka malas bekerja, bukan. Tapi saya katakan tadi, bukan 1-2 kali kasus-kasus semacam ini sudah meraung-raung dicabut, dilaporkan, meraung-raung pula dicabut. Capek kan? Sudah itu. Gitu ya Pak? Oke. Mungkin itu penyebab banyak, malas saya lagi. Saya senang kalau ngerosting lembaga itu. Pertanyaan ketiga,
dari teman apa enggak ada yang teman advokat tadi belum? Soal saksi ahli, apakah emang kekurangan saksi ahli jadi sampai dijadikan alasan terus oleh penyidik untuk tarsok-tarsok kalau diminta visum? Betul juga. Contoh, tapi ini bukan TPKS ya, contoh pembunuhan berencana di Jayapura. Saya datang ke sana. Hasil visumnya dikerjakan oleh siapa? Oleh dokter umum. Tentu saja saya menghormati teman-teman yang berprofesi sebagai dokter umum. Saya yakin mereka sudah mencurahkan tenaga sepenuh hati melakukan visum. Tapi memang harus diakui hasil kerja spesialis tentu akan berbeda hasilnya dengan kerja generalis kan begitu. Itu jadi satu potret bahwa ternyata di ujung timur sana juga memang mengalami kekurangan dokter forensik. Kalau dokter forensik saja mereka kekurangan, perkiraan saya apalagi ahli-ahli psikologi forensik juga jumlahnya minim. Tapi bukan berarti kemudian jalan buntu bagi proses penegakan hukumnya. Tadi sebagai misal saya sudah berikan contoh, ketika ketersediaan ahli spesialis forensik itu tidak ada, ternyata dimungkinkan untuk ditangani atau visumnya dikerjakan oleh ahli yang sifatnya umum. Ada kelemahan di sana sini, ya wajar. Iya. Dan soal tadi sedikit soal yang kejadian miris guru ngaji malah. Poin pertama yang harus kita ingat, kejahatan seksual bisa terjadi di komunitas agama apapun. Jadi tidak ada satu agama pun yang nihil insiden kejahatan seksualnya. Ini adalah keinsafan yang perlu kita bangun bersama agar semua kita ini punya kewaspadaan bahwa dimanapun itu, di tempat yang paling suci, dianggap paling suci sekalipun, guru-guru agama apapun itu yang dianggap berintegritas, dianggap luhur sekalipun, tidak terlalu kemungkinan di sana juga menjadi TKP, tidak terlalu kemungkinan pula di sana akan jadi predator. Itu keinsafan yang paling mendasar yang perlu kita bangun. Nama saya Rizky, Pak Reza. Saya ada beberapa pertanyaan ya. Saya ingin tanya Pak Reza, menurut Bapak selama Bapak bekerja di psikologi forensik, korban kekerasan seksual paling banyak yang dilakukan oleh heteroseksual dan homoseksual ataupun antiseksual itu motivasinya kenapa ya biasanya? Dan yang pertanyaan kedua, kan ada kasus pemberian ingatan anak kecil yang ingatannya pulih mengenai kekerasan seksual. Apakah itu pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Paul Ingram gitu di Amerika? Selamat sore, nama saya Vivi. Saya ingin menanyakan apakah mungkin restorasi justice diambil, tapi proses untuk litigasinya tetap berjalan? Terima kasih. Terlepas apakah kejahatan seksual dilakukan oleh oleh terhadap heteroseksual, ataukah oleh terhadap homoseksual, ataukah biseksual atau apapun itu, ada istilah begini. Ini sesungguhnya adalah statutory crime. Apa itu statutory crime? Statutory crime adalah sebutan untuk jenis-jenis pidana yang sebenarnya kita tutup mata saja terhadap motifnya. Kita tidak perlu tahu mau motifnya A, mau motifnya B, mau motifnya C, persetan dengan motif. Kenapa? Karena ini digolongkan sebagai statutory crime, kejahatan statutory. Saya tidak tahu terjemahan Indonesianya, tapi elaborasinya itu Mas. Jadi betapapun pertanyaan tentang motif itu penting, jawabannya pasti ada dua. Kalau bukan emosional, pasti instrumental. Itu terus. Kalau bicara motif kejahatan, termasuk motif kejahatan seksual, kalau bukan emosional, pasti instrumental. Namun harus saya tandaskan, kita tidak perlu berbusa-busa, bahkan teman-teman penegakan hukum tidak perlu menghabiskan waktu berlama-lama untuk mengorek apa gerangan motif si pelaku. Jadi andaikan, jangan sampai, misalnya kita jadi korban seksual, korban kejahatan seksual, lapor ke polisi, terus polisi mengatakan, kami masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kenapa? Karena kami belum menemukan motif si pelaku. Ingatkan itu, Pak, bukan bermaksud menggurui ini, tapi ini adalah statutory crime, kejahatan yang tidak perlu diungkap motifnya. Motif sampai kapanpun tetap misterius, tidak jadi soal. Proses hukum berjalan sepanjang si A berbuat B, itu saja. Ya, ini untuk menyemangati teman-teman agar tidak terlalu berpusing-pusing memikirkan motif pelaku. Ya. Pertanyaan kedua tadi apa, Bang? Oh, ingatan anak kecil yang tiba-tiba
muncul kembali seperti contoh Paul siapa? Ingham di US. Terus terang saya tidak tahu ya kasus Paul Ingham seperti apa. Mungkin bisa disimpan dulu ya. Ya, nanti mungkin yang lain ya Pak ya. Bang Andre ada tambahan mungkin? Enggak, oke. Pertanyaan kedua dan terakhir tadi dari Mbak yang di depan, apakah ketika restoratif berjalan litigasinya masih bisa berjalan? Mbak Vivi ya, kebetulan saya ini mediator bersertifikasi. Jadi apa yang saya utarakan ini mudah-mudahan terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Saya ingin jawab begini, ketika restoratif justice dijalankan, misalnya mediasi diselenggarakan, tidak serta-merta menghentikan litigasinya. Jadi jangan terkunci pada anggapan pilih ya, mau mediasi atau litigasi. Jadi seolah-olah tidak bisa dikombinasikan, salah. Kalau memang bisa diselesaikan secara mediasi saja, silakan. Tetapi kalau korban berkehendak bahwa mediasi oke, litigasi tetap jalan, tidak boleh dilarang. Berarti personil penegakan hukum dalam konteks ini terutama sekali polisi tidak boleh mengatakan atau bah nggak bisa, mas nggak bisa. Kalau litigasi ya litigasi, kalau mediasi ya sudah mediasi, litigasi kita stop. Tidak boleh. Kalau mediasi jalan silakan. Kalau korban ingin litigasi tetap diselenggarakan juga silakan. Gitu ya Mbak Vivi ya. Oke. Tapi itu prakteknya saya rasa nggak pernah jalan dua-duanya Pak. Itu dia. Yang saya katakan tadi adalah sesuai dengan ketentuan normatif. Tapi dalam praktek implementasi ya you know lah. Ya, karena biasanya memang itu dianggap di depan, pilihan di depan ya. Jadi setelah gagal nggak kesepakat baru mulai lanjut gitu. Sama juga walaupun secara undang-undangnya memungkinkan dan tidak boleh diberhentikan, polisi nggak akan mulai proses penyidikan sampai mediasinya selesai. Kalau mediasi selesai ya udah, biasanya salah satunya adalah mencabut laporan. Nah, itu yang biasanya agak susah ya, karena kan mediasi itu negosiasi. Kalau misalnya salah satu yang dinegosiasikan adalah pencabutan laporan ya udah selesai, berarti nggak bisa diterusin lagi. Gitu ya, oke, luar biasa. Mohon maaf sekali waktu kita sudah habis, jadi banyak penanya yang satu. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Jamaluddin Malik dari Anipores. Semua Bapak paparkan sudah jelas semua, termasuk yang saya fokuskan ini pidana Pak. Termasuk Bapak yang fokusnya ini bukan delik aduan. Kasus-kasus pemilu seperti Amerika itu di Indonesia itu banyak Pak. Saya ingat kasus seperti saja di Indonesia tahun yang lalu. Seorang kerabat itu jatuh diperkosa oleh seorang preman dan salah jalan. Itu berapa hari kemudian ketahuan polisi jahat ke saya. Dicek daftarnya oleh kita tua ini ya pasti. Nggak kita tembak hitam apa? Maka itu di pos-pos. Kenapa sih begitu? Bahkan ada merasakan hukum mati itu melanggar hasil. Jadi perbuatan itu melanggar hasil. Korupsi berbeda dengan hasil. Jika ada menjadi korban ini kejahatan seksual mengikat terus Pak. Hukum harus tegakkan. Sebenarnya mesti tegakkan. Hukum ini benar. Hukum ini baru ditegakkan kami ya. Saya kira itu tidak inti hukum mati harus tegakkan. Apa punya alasan saya sebagai muslim hukum mati tidak ada. Jangan ada protokol hukum mati dihukum. Orang itu saya sudah suka bermati aja. Kejahatan masih mengikat terus Pak. Jangan protokol gini-gini aja. Ada teori. Kalau hukum mati hukum itu tegakkan masih kejahatan mengikat terus Pak. Sekian hukum saya. Terima kasih, luar biasa. Atau kita berdoa semoga nanti akan muncul panas saja ya, biar bikin penjahat biar langsung tewas. Oke, akhir kita di penghujung diskusi kita pada sore hari ini, teman-teman. Saya mau undang dulu sebelum kita bubar program dari Kaukus, Dr. Ray untuk bergabung bersama kita. Atau ada program juga dari Perpusnas yang bisa bergabung untuk kita berfoto bersama. Ada, Ibu, monggo Ibu, kita berfoto bersama dengan narasumber. Ya, kita mengucapkan tentu saja terima kasih untuk Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, untuk BRI dan juga untuk Perpusnas yang sudah mensupport diskusi kita pada sore hari ini.